Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoalah bersungguh-sungguh, agar hidup kita diterangi oleh Tauhid, dan mati kita jua dalam keteguhan Tauhid. Dunia adalah satu bola besar, yang di dalamnya penuh dengan warna-warna syaitan, yang menutup pandangan mata hati manusia. Hati yang tertarik kepada warna syaitan, akan menghadap kepadanya sambil membelakangi kebenaran. Walaupun syaitan mencoba sedaya upayanya menutup hati manusia, tetapi kadang-kadang ada juga cahaya kebenaran yang bisa menyelinap masuk ke dalam hati. Pada masa itu orang yang berkenaan dapat melihat keburukan, dan kecacatan yang ada pada dirinya. Dia akan merasa gundah gulana melihat keadaan dirinya, yang tidak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat kepada umurnya yang berlalu dengan sia-sia. Timbullah keinginannya untuk mengubah cara hidup. Bila dia melihat orang lain rajin ke masjid, dia pun ingin berbuat demikian. Bila dia melihat orang lain rajin beribadah, berzikir, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga mau berbuat demikian. Bila dia melihat orang lain alim dalam bidang agama, dia pun ingin menjadi alim juga. Apa juga bidang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang orang lain buat, dia juga ingin membuatnya, bahkan dia ingin melakukan lebih dari orang lain. Begitulah keinsafan yang timbul pada dirinya. Orang yang rohaninya masih terkurung di dalam bola dunia, tidak terlepas dari gangguan warna syaitan. Syaitan selalu saja memancarkan cahayanya untuk mengelirukan pandangan hati. Syaitan mempunyai berbagai cara dalam memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejayaan syaitan yang paling besar adalah jika dapat menggeret manusia melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat syirik. Jika ia gagal berbuat demikian, ia tidak akan membiarkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan dengan senang di atas jalan yang lurus. Syaitan akan menggunakan berbagai macam tipu muslihat terhadap manusia yang sudah timbul keinsafan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan tidak melawannya dengan kekerasan. Orang ini akan dihadapi dengan lemah lembut dan bujuk rayu. Perhatian orang tadi dialihkan dari apa yang dia ingin lakukan kepada apa yang dia sudah lakukan. Syaitan memperlihatkan kepadanya betapa besarnya kebaikan yang pernah dilakukannya, ditiupkan ke dalam hati orang itu bahwa dia sebenarnya sudah berada di atas jalan yang lurus. Syaitan membuktikannya dengan memperingatkannya tentang segala kebaikan yang telah dilakukannya. Telah ramai orang yang ditolongnya, semuanya dia masih ingat. Telah banyak sedekah yang dikeluarkannya, semuanya dia masih ingat. Dia juga biasa bersembahyang, walaupun dia juga biasa meninggalkannya. Dia tertinggal sembahyang bukan karena sengaja tetapi karena kesibukan dan tidak disengajakan. Banyak lagi perkara-perkara baik yang diulang tayang oleh syaitan. Syaitan terus membuaikan hatinya, sehingga dia merasakan dirinya tidaklah seburuk yang disangkakannya ketika mula-mula datang keinsafan tadi. Hilanglah kesedihan yang mengacau jiwanya, lantaran menyangka yang dia memang sudah berada dalam golongan yang taat. Keinginan yang membara tadi sudah mulai menyala dan akhirnya padam terus. Dia kembali kepada kehidupannya sebagaimana sedia kala. Begitulah cara syaitan memperdayakan manusia. Mula-mula ditiupkan was-was ke dalam hati, kemudian dibentuknya sangkaan-sangkaan yang menutup kebenaran. Manusia pun menurut sangkaan dengan meyakini bahwa apa yang dituruti itu adalah kebenaran. Begitulah yang terjadi kepada orang yang melihat kepada amal secara lahiriah saja. Penglihatannya tidak sampai kepada roh amal itu. Pada setiap saat dan setiap keadaan pasti ada tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita yang kita berkewajiban menyempurnakannya. Pada saat dan keadaan berkenaan yang paling baik kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar kita dapat menyempurnakan kewajiban tersebut. Setiap waktu, ruang, benda-benda serta kejadian yang mengisi waktu dan ruang itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang dimaksudkan dengan ujian adalah cobaan terhadap iman, tauhid. Waktu dan ruang serta isinya berperan mengalihkan pandangan kita dari tauhid kepada yang mengisi waktu dan ruang tersebut. Waktu dan ruang adalah dua keping besi tajam yang membentuk gunting, kerjanya memotong tali yang menghubungkan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tali itu putus, terlepaslah perhatian dari menyaksikan rububiyah, maka terjadilah syirik. Apa saja yang berada di dalam waktu dan ruang yang menutup pandangan mata hati dari menyaksikan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah menjadi bahan yang disyirikkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasir alam yang paling banyak mengisi waktu dan ruang adalah sebab musabab, memakai berbagai topeng, menggunakan berbagai nama dan menunggang berbagai-bagai jenis kendaraan, yaitu benda, kejadian dan suasana. Sebab musabab menguji iman kita, dan kita dituntut memelihara iman itu. Apabila kita menerima sebab musabab, kita hendaklah tidak meletakkan keberkesanan terjadinya sesuatu hukum kepada sebab musabab. Apa juga yang berlaku adalah menurut tadbir ilahi, dan benda-benda alam yang membentuk sistem sebab musabab adalah alat yang memamerkan hikmat kebijaksanaan peraturan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibiarkan sebab musabab memperlihatkan kekuatannya seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ikut campur dalam urusannya. Kita bertanggung jawab menjaga iman kita agar tidak dihanyutkan oleh arus sebab musabab yang setiap detik singgah kepada kita. Terpelihara iman adalah yang sebaik-baik diminta. Paling utama diminta adalah terpelihara iman ketika dikeluarkan roh dari jasad. Dalam perjalanan mempertahankan imannya, seseorang itu akan silih berganti berhadapan dengan salah satu daripada empat keadaan, nikmat, bala, taat dan maksiat. Keempat-empat itu adalah alat untuk menguji iman. Dalam menghadapi ujian nikmat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat mengikat nikmat tersebut dengan syukur. Apabila berhadapan dengan ujian bala, merayulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bala itu dihindarkan, atau jika bala itu tidak mau pergi juga, mintalah agar Dia menguatkan kita dengan kesabaran, dan seterusnya, mintalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mententeramkan hati kita dengan rela. Apabila kita diberi kesempatan berbuat taat, ketahuilah ketaatan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita, bukan ketaatan terjadi karena kelebihan dan keupayaan kita. Jangan melihat amal sebagai hasil usaha kita, tetapi hendaklah ia dilihat sebagai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib disyukuri dan seharusnya kita merendahkan diri kepadanya. Apabila terjerumus melakukan maksiat pula, ketahuilah bahwa jika kita tidak peduli ke lembah kehancuran mana yang kita jatuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak peduli di jurang mana kita binasa, dan di neraka mana kita menanggung asap siksa. Jika tidak mau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disiksa dengan asap yang pedih, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan lembah maksiat, bertaubatlah dengan sepenuh hati, sebenar-benar taubat. Dalam mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu dilihat adalah diri sendiri, bukan apa yang diingini. Penting bagi seseorang mengenali dirinya dan menghisap dirinya. Cari di mana cacat dan kekurangan yang ada pada kita. Apa yang kurang minta Allah Subhanahu wa Ta'ala percukupkan, dan apa yang cacat minta Dia perelokkan. Apa saja yang datang adalah perutusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita renungi. Memohonlah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disingkapkan rahasia yang menyelubungi perutusan yang datang itu, agar kita tidak tertipu oleh muslihatnya. Ingatlah, semasa masih ada hayat, nafas masih bisa dihirup. Tidak lain yang patut dituntut melainkan tauhid. Berdoalah bersungguh-sungguh agar hidup kita diterangi oleh tauhid dan mati kita jua dalam keteguhan tauhid. Semoga bermanfaat.